makhluk hidup dan lingkungan. A. Hubungan antar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka membutuhkan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan dua makhluk yang berbeda jenis yang hidup secara bersama-sama disebut simbiosis. A. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, bunga dan kupu-kupu, burung jalak dan kerbau. B. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan tetapi yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contoh, anggrek dan inangnya, ikan hiu dengan ikan remora. C. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contoh, benalu dengan inangnya, bunga rafflesia dengan inangnya. B. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan penguraian. Komponen abiotik terdiri atas air, tanah, cahaya, udara, suhu, dan iklim. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang dibentuk secara alami oleh alam. Contohnya, hutan, sungai, danau, dan laut. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, kolam dan akuarium. Organisasi makhluk hidup dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yaitu 1. Individu merupakan unit kecil dari suatu makhluk hidup. 2. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu. 3. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang menempati daerah tertentu. 4. Ekosistem merupakan satu kesatuan makhluk hidup yang saling berinteraksi, baik antar individu, antar populasi, maupun antar komponen abiotik dan biotik. 5. Biosfer merupakan kumpulan berbagai macam ekosistem yang membentuk suatu rangkaian kehidupan secara global, atau definisi singkatnya adalah merupakan semua kehidupan yang ada di muka bumi. C. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat A. Produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Produsen dalam rantai makanan adalah tumbuhan hijau. B. Konsumen, yaitu makhluk hidup
yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga memanfaatkan produsen sebagai sumber makanannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen 1 adalah hewan pemakan tumbuhan. Konsumen 2 adalah hewan pemakan konsumen 1. Konsumen 3 adalah hewan pemakan konsumen 2. Konsumen 4 adalah hewan pemakan konsumen 3. C. Pengurai, yaitu makhluk hidup pengurai yang dalam rantai makanan berfungsi untuk menguraikan semua makhluk hidup yang sudah mati. Contoh rantai makanan: padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, burung elang akan mengurai menjadi bakteri. D. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan 2 atau lebih dari rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. E. Perubahan lingkungan yang negatif. Penyebab perubahan lingkungan yang negatif adalah peristiwa alam, misalnya gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan gempa. Peristiwa ini menyebabkan lingkungan menjadi rusak sehingga kehidupan makhluk hidup dapat terganggu. Ulah manusia, misalnya penggundulan hutan dan pembakaran hutan yang dapat merusak kelestarian alam. Selain itu, juga dapat menyebabkan terjadinya longsor dan banjir. Perubahan lingkungan yang negatif akibat ulah manusia dapat dicegah, misalnya dengan mengurangi penyebab polusi atau pencemaran air, udara, dan tanah, menebang pohon dengan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah di sungai, mengadakan reboisasi atau penanaman tanaman kembali,